pemerintah di Timor Leste, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh golongan tua berikutnya gitu. Banyak analis yang kemarin berharap Pilpres kali ini tampuk kekuasaannya megang ada golongan pemuda, tapi rakyat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Tim Files yang khusus membahas tentang Timur Timur, baik itu masa lalu ataupun sejarahnya. Kali ini kita akan bereaksi terhadap pemberitaan kantor berita Indonesia yang membahas tentang Pilpres putaran kedua di Timor Leste. Ya, kita ketahui bahwa putaran pertama kemarin itu minim kantor-kantor berita Indonesia mewartakan tentang putaran pertama Pilpres 2022 pada tanggal 16 Maret ya. Sekarang karena tidak mencapai 50% plus 1, maka diadakan putaran kedua yang akan berlangsung 2 hari lagi, yaitu pada tanggal 19 April 2022 ya. Ini adalah beritanya. Mari kita lihat. Mawan dari Dili, Timor Leste. Iqbal, bagaimana kondisi di ibu kota Dili jelang pemilihan? Oke. Ya. Ini Kristore ya. Kristore di belakang tuh, di belakang sebelah kiri layar dari pembawa acara ya. Ya, Naila, posisi kami saat ini berada di ibu kota Timor Leste, yakni di Dili ya tepatnya, untuk pemilihan presiden putaran kedua yang akan diselenggarakan pada tanggal 19 April 2022 mendatang, atau tepatnya 2 hari dari sekarang nanti akan diselenggarakan pemilihan presiden putaran kedua. Nah, sementara itu kalau kita lihat dari evaluasi Pilpres putaran pertama, total Timor Leste ini berpenduduk sekitar 1,3 juta penduduk. Nah, menariknya dari 1,3 juta penduduk itu, lebih dari 70% adalah mereka yang berusia muda. Dan kalau kita berbicara tentang tingkat partisipasi pada Pilpres putaran pertama, ini tingkat partisipasinya melebihi 70%. Ini memang terdengar tinggi, tapi pada saat saya tanyakan kepada warga sekitar dan juga pihak-pihak terkait, ini ternyata tingkat partisipasi tahun ini bisa dibilang lebih rendah, karena dari pemilu-pemilu sebelumnya ini bisa mencapai lebih dari 80%. Di Pilpres pertama ada 16 kandidat, dan ini juga bisa dibilang memecahkan rekor sebagai Pilpres dengan kandidat perempuan terbanyak, ada 4 orang pada saat itu. Namun karena jumlah persentase suara yang didapatkan oleh kandidat ini tidak ada yang mencapai 50% plus 1, maka harus diadakan pemilihan yang kedua. Ya. Jadi di channel kami ini sudah membahas dua video ya yang terkait dengan Pilpres yang pertama. Ada yang menarik, pertama adalah Calpres yaitu 16 calon presiden. Kemudian hasilnya tidak memenuhi untuk selesai di putaran pertama karena tidak mencapai 50% plus 1. Dan yang ketiga, pemenangnya adalah dari generasi gerilyawan. Jadi orang-orang tua yang memang dulu mudanya itu mereka berusaha untuk pisah dari Indonesia dengan gerakan-gerakannya, salah satunya lah Fred Helin, kemudian dilanjutkan tahun 98 dengan pembentukan yang lebih fokus lagi ya, CNRT ya. Sebelumnya juga ada yang seperti ini, tapi dibuat luar biasanya ya ketika tahun 98, 1 tahun sebelum mereka melaksanakan referendum ya. Dan yang keempat, jumlahnya itu sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang biasanya Pilpres itu mereka mencapai 80-an% ya. Oke, kita lihat lagi ada apa yang akan diselenggarakan pada 19 April mendatang. Sementara itu hari ini, tepatnya besok dan lusa itu adalah hari tenang. Jadi tidak ada aktivitas apapun yang diizinkan yang berkait dengan aktivitas kampanye Pilpres itu sendiri. Terkait dengan kegiatan kampanye, kami pada saat tiba di sini kemarin ini memang sudah tidak terasa lagi karena masa kampanye dihentikan lebih cepat, yakni pada tanggal 13 yang lalu, karena untuk menghormati perayaan Jumat Agung. Iya, di sana umumnya adalah Katolik, dan pada tanggal 15 April ya, itu ada kegiatan, ada hari besar mereka, ada Good Friday atau Jumat Agung, libur juga mereka, sehingga minggu ini masih
masuk dalam minggu tenang sebelum Pilpres pada hari Selasa 19 April. Yang berlangsung pada tanggal 14 sampai 16 sehingga dilaksanakan lebih cepat. Sementara itu terkait dengan evaluasi Pilpres pertama ini bisa dibilang kondusif, tidak ada insiden yang besar, hanya satu insiden kecil, namun tidak sampai harus kepada proses investigasi. Dan itu kondisi terkini dari Pilpres pertama. Untuk putaran kedua nanti pemerintah dan pihak terkait akan menyediakan transportasi atau kendaraan ya untuk menuju ke tempat tinggal sesuai dengan KTP pemilih. Karena terbukti bahwa di putaran pertama itu tingkat partisipasi menurun karena banyak warga yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena kendala administrasi, yakni mereka tidak dapat menuju ke tempat tinggalnya. Padahal banyak yang merantau ke ibu kota Dili di Timor Leste ini, Naila. Oh, jadi ada masalah administrasi karena dia tidak bisa mencoblos di Dili, tapi dia harus balik dulu ke kampungnya, begitu kira-kira ya. Berarti ya transportasi juga bermasalah ini. Mungkin kalau misalnya ini diselesaikan, akan tinggi lagi partisipasinya. Dan pemerintah Timor Leste menyediakan angkutan khusus ya, untuk mereka agar kembali ke tempatnya masing-masing untuk mencoblos ya, coblosan. Ya, Iqbal, bagaimana juga dengan pemetaan kekuatan dari dua kandidat ini? Nah, ini penting nih. Kita lihat partai politik yang mendukungnya. Yo. Ya, kalau untuk putaran kedua ini memang tersisa dua kandidat ya. Yang pertama adalah petahana Francisco Gutierrez atau yang lebih dikenal dengan Luolo dan juga Jose Ramos Horta. Kalau kita mendengar dua nama ini mungkin ya bisa dibilang nama-nama itu memang selama ini sudah yang selalu disebut terkait dengan perjuangan kemerdekaan Timor Leste. Namun memang ternyata memang dua nama tersebut yang meraih angka tertinggi. Ini saya bacakan di pemilihan pertama, Jose Ramos Horta menduduki peringkat pertama dengan persentase 46,58% atau 2 kali lipat dari Francisco Gutierrez Luolo yang mencapai 22,1%. Nah, kalau kita berbicara tentang pemetaan dukungan dari Jose Ramos Horta sendiri, ini didukung oleh CNRT atau National Congress for Timorese Reconstruction, satu partai politik yang cukup kuat dan mendominasi di Timor Leste saat ini. Sementara Francisco Gutierrez ini didukung oleh tiga partai yang cukup besar, yakni yang pertama ada Fretilin. Tentu kita sudah tahu, Revolutionary Front of an Independent East Timor. Kemudian ada PLP dan juga KUNTU. KUNTU ini disebut sebagai rising star-nya partai politik yang berdasarkan dari masyarakat pedesaan. Tapi di kubu Jose Ramos Horta tentu saja ada backing dari tokoh pejuang kemerdekaan Timor Leste, yakni ada nama Sanana Gusmao di situ. Itu yang disebut-sebut cukup kuat untuk mempengaruhi warga untuk menggunakan hak pilihnya dalam memilih Jose Ramos Horta. Namun demikian ada beberapa tantangan yang nanti akan dihadapi, karena salah satu alasan kenapa kok Ramos Horta mencalonkan adalah adanya penilaian bahwa pemerintah yang saat ini tidak dapat membuat badan pemerintahan yang kompak, artinya masih banyak kendala begitu untuk menciptakan satu pemerintahan yang utuh. Oleh karena itu kandidat Jose Ramos Horta ini menginginkan nanti pemerintahan yang lebih kompak. Namun tantangan selanjutnya adalah parliamentary election atau pemilihan parlemen nanti, karena parlemen Timor Leste ini didominasi oleh parpol-parpol yang mendukung pihak Francisco Gutierrez, dan tiga partai tersebut yakni Fretilin, PLP dan juga KUNTU ini masih sepakat tetap akan berkoalisi hingga tahun 2023. Nanti akan kita lihat dua hari dari sekarang tanggal 19 nanti di mana kedua kandidat akan menggunakan hak pilihnya, dan diharapkan juga tingkat partisipasi masyarakat akan lebih tinggi seiring dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Namun untuk saat ini kami mendapatkan informasi bahwa kami belum bisa atau sip. Begitulah berita terkini tentang pemilu di Timor Leste putaran kedua ya. Ada hal yang menarik menurut saya. Pertama, ini saya menduga-duga menurut perhitungan saya bahwa nanti yang menang jadi pilpres ini ya, menjadi presidennya adalah Ramos Horta. Ramos Horta akan membuat kabinet yang memang menjadi bagian dari eksekutif ya, eksekutif lah. Kelompoknya Ramos Horta akan menguasai eksekutif. Tapi di parlemen, ini dia di parlemen ya,
Aduh, akan dikuasai oleh timnya atau ininya Luolo ya. Kalau mereka dua golongan besar ini antara Luolo dengan Ramos Horta ini bisa bersatu, mudah-mudahan Timor Leste akan menjadi sebuah kisah baru ya. Walaupun tidak sedikit yang pesimis gitu loh. Mereka 20 tahun memang kebanyakan dipimpin oleh golongan gerilyawan. Mereka menyebutnya golongan gerilyawan ya. Artinya orang-orang tua atau golongan tua yang dulu ingin pisah dari Indonesia yang kini memerintah di Timor Leste, dan kemudian dilanjutkan lagi oleh golongan tua berikutnya gitu. Banyak analis yang kemarin berharap Pilpres kali ini tampuk kekuasaannya megang ada golongan pemuda, tapi rakyat Timor Leste yang kebanyakan golongan pemuda ya hari ini ya, generasi-generasi baru ternyata lebih memilih golongan atau gerilyawan ya, kelompok gerilyawan atau generasi gerilyawan itu. Yang selintas saya berpikir bahwa ini propaganda dan kajian-kajian sejarah yang diberikan melalui lembaga pendidikan ini rasa-rasanya berhasil ya. Bukan hanya media untuk kampanye sekarang, tapi ini adalah hasil dari buah proses pembelajaran sejarah bertahun-tahun, kemudian dilengkapi dengan prestasi dan apapun itu terjadi di hari ini. Dan memang benar bahwa karismanya Sananda Gusmao itu masih melekat ya. Bapak bangsa mereka yang bisa saya bilang menentukan kemenangan Ramos Horta nanti. Tapi lagi-lagi nanti antara eksekutif ya dengan parlemen ini, kabinet dengan parlemen ini akan beradu kekuatan. Mudah-mudahan peristiwa 2018 ya tidak terjadi lagi. Memang hari ini akan terulang ya, artinya di parlemen itu agak bermusuhan lah dengan pemerintahan ya. Nah, berbagai anggaran tidak setuju oleh Luolo, dan kemungkinan nanti akan berulang ya. CNRT sekarang tidak berkuasa, nanti akan berkuasa 2022 ini ya, gitu ya, kemudian berganti ya. Tapi ingat di parlemen itu yang berkuasa adalah Frederick dan tiga partai tersebut, dan tiga partai tersebut kemudian menyatakan akan terus berkoalisi gitu ya. Kita lihat saja nanti. Sebagai tetangga yang baik, kita berharap pemilu ini yang pertama berjalan lancar seperti putaran pertama. Ya, yang kedua adalah pemilu ini bisa menjaga rasa aman, khususnya adalah para pendatang terutama dari Indonesia. Karena memang putaran pertama itu banyak desas-desus yang akan rusuh dan sebagainya. Yang ketiga, mudah-mudahan generasi tua atau generasi gerilya yang nanti akan memimpin Timor Leste, yaitu dari Ramos Horta, saya yakin Ramos akan menang. Mudah-mudahan membawa perbaikan ya, terutama dengan Indonesia, negara tetangganya, satu-satunya wilayah negara lain yang berbatasan dengan Timor Leste melalui jalan darat. Ya, demikian pantauan dari salah satu stasiun televisi Indonesia terkait dengan jelang pemilu pada Selasa besok ya. 2 hari lagi. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan kita tetap berjabat erat antara Indonesia dengan Timor Leste. Tetap belajar sejarah, tetap belajar dari sejarah. Saya Iri, billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.